Selamat beribadah di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Detikers dimanapun berada, senantiasa kita bersyukur kepada Allah. Dengan lisan ucapkan Alhamdulillah. Berselawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada pertemuan kita dalam bingkai Detik Kultum ini, tema kita adalah keutamaan dan adab menuntut ilmu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah Al-Qur'an yang tiada keraguan di dalamnya, menjadi hidayah bagi orang yang bertakwa. Betul, Quran tidak ada keraguan dalamnya, menjadi hidayah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Tapi cara membaca Quran, bagaimana nun mati bertemu dengan min qablikum, bagaimana nun mati bertemu dengan may ya'lam, itu semua kan ada ilmunya. Alladzina yu'minuna bil ghaib, orang yang percaya kepada yang ghaib, malaikat ghaib, surga ghaib, neraka ghaib, roh ghaib, Allah ghaib, itu ada ilmunya. Namanya ilmu aqidah. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadith, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Alladzina yuqimuna shalah, mereka yang melaksanakan salat, ada ilmunya. Rukun salat menurut mazhab Syafi'i. Ada rukun, ada syarat, ada wajib, ada sunat, ada yang membatalkan, ada makruh. Wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Zakat, pembagiannya, bagaimana cara membayarnya, ada haulnya, ada nisabnya, ada yang membatalkannya. Ini semua dengan ilmu. Makanya dalam Al-Quran dikatakan la ilaha illallah, tapi di pangkalnya fa'lam, berilmu tentang la ilaha illallah. Ketika semua sahabat Nabi ingin pergi berperang, turun ayat. Falaula nafara min kulli firqatin minhum, jangan semuanya pergi berperang. Ta'ifatun 2, 3, 4, 5 orang. Liyatafaqahu fid din. Mereka belajar agama kepada Nabi Muhammad SAW. Silakan pergi berperang. Sebagian yang ngaji. Untuk apa? Liyunziru qaumahum. Nanti mereka akan pulang menemui kaum suku mereka, kabilah mereka. Liyunziru qaumahum, memberikan peringatan. Target akhirnya, tujuannya, visi misinya, la'allahum yahdharun, supaya masyarakat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berperang jihad fisabilillah dengan tombak, pedang dan air mata, itu mereka menjaga dari serangan musuh. Tapi jangan lupa, ada musuh yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Dia tidak melukai tubuh, dia menyerang otak. Sekularisasi, liberalisme, komunisme, ateisme, agnostik, aliran sesat, itu semua hanya bisa dibentengi dengan ilmu. Oleh sebab itu Allah katakan dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah mengangkat derajat orang yang beriman. Ada lagi yang lebih tinggi, walladzina utul ilma, orang yang berilmu. Banyak manusia yang mulia beriman. Yang beriman ini ada lagi yang lebih tinggi. Siapa dia? Berilmu. Inilah yang membuat Islam sampai hari ini masih bertahan. Kenapa? Karena ada ilmu. Kekuasaan boleh berganti, penguasa rezim boleh tumbang, tapi majelis ilmu tidak boleh hilang. Mana contoh? Mesir, Al-Azhar Kairo Mesir. Dari sejak zaman musim berganti sampai hari ini Al-Azhar tetap tegak berdiri, menjadi pusat peradaban Islam. Sebelum Mesir ada lagi yang lebih tua di Tunisia, namanya Zaitunah. Lalu kemudian ada lagi yang lebih tua di Maroko, namanya Qarawiyyin. Ini semua adalah lembaga ilmu. Majelis ilmu. Tarekat ilmu. Dari ilmu inilah akan lahir orang-orang yang kalau dia berkuasa, dia akan takut kepada Allah. Seandainya dia susah, fakir, miskin, dia akan sabar, ridha menerima takdir Allah. Kalau dia kaya raya, dia akan membangun dengan hartanya. Tidak bersedih orang berilmu. Kenapa? Karena dia tahu bahwa semua itu ada rencana indah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Sayyidina Ali, al-malu, al-ilmu yahrusuka wal malu anta tahrusuhu. Kalau ilmu, dia menjagamu. Tapi kalau harta, kamu yang menjaganya. Pagi, petang, siang, malam, tengah malam pun tidak bisa tidur karena memikirkan harta, takut maling masuk pencuri. Tapi orang yang berilmu, maka ilmu itu akan menjaga dia dari yang halal, dari yang haram dia bisa gunakan manfaatnya,
yang haram, jangan sampai menjatuhkan harkat, martabat, kehormatannya di hadapan manusia, apalagi nanti ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya yang terkenal dengan Sahih Al-Bukhari, kitab hadis nomor 2, Al-Quran paling utama, kitab hadis di bawah yaitu hadis Sahih Al-Bukhari, maka disebut di sana kitabul ilmi, kitab ilmu. Ilmu tentang apa? Bagaimana kita sholat. Ada di sana namanya toharoh, mensucikan. Jangan sampai berwuduk dengan air yang mutanajis. Ternyata dia suci tapi sudah berubah menjadi najis. Alhamdulillah. Madrasah Ramadan tidak hanya sekedar madrasah amal, tapi di sana ilmu. Ada ilmu di masjid, hadiri majelis ta'lim. Ada ilmu di surau, di kantor, kultum, banyak sekali. Bahkan kita pun bertemu di sini dalam kerangka detik kultum bersama para detikers. Tujuannya tidak lain tidak bukan supaya Ramadan ini berkah. Ilmunya dapat, amalnya dapat. Keluar dari Ramadan, lebih dari 16 tatap muka, beberapa SKS kita peroleh, menambah pengetahuan. Jangan lupa, ilmu akan ditanya. Di antara pertanyaan ilmu adalah an ilmihi fima amil, apakah sudah diamalkan. Mudah-mudahan kita tidak hanya sekedar tahu, tapi juga kita mengamalkan sehingga amal kita benar diterima Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkah selalu, sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.